Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد كمال بدايته بكمالك وعدد كماله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Shadaqallahu aliyul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada jamaah sholat subuh Masjid Fathul Umar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melangkahkan dua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju masjid yang suci dan mulia. Setelah kita mengambil air wudhu untuk melaksanakan dua khidmat di masjid ini, khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah. Khidmat amaliyah, dalam badan suci kita berada di dalam masjid yang suci dan bersih, masjid yang nyaman. Kita sujud kepada Allah melalui sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, awal dan doa bersama. Khidmat ilmiah, kita melanjutkan aktivitas setelah sholat subuh seperti sekarang ini, yaitu kita menyimak tausiah. Khidmat amaliyah inilah yang disebut dengan i'tikaf. Khidmat ilmiah ini dalam rangka peningkatan kualitas keilmuan kita, karena ilmu inilah yang akan mengatakan baik atau tidaknya ibadah kita. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu biqairi ilmi ya'malu, tanpa didasari dengan ilmu, maka amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalannya akan ditolak alias tidak akan diterima. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita hadir di majelis ilmi ini, kita menjadikan seluruh amal ibadah kita disertai, dibersamai dengan keilmuan yang pada ujungnya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak, para jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah
Tidak semua orang memiliki nasib seperti kita hari ini. Sungguh luar biasa kita akhiri malam mengawali hari dengan berada di masjid, bisa silaturahmi dengan para tetangga, para jamaah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang pagi ini, subuh ini tidak memiliki nasib seperti kita. Jangankan untuk masuk ke dalam masjid bergabung seperti kita, mengikuti sholat berjamaah, dilanjutkan dengan menyimak tausiah, untuk makan saja, untuk minum saja. Saudara kita yang di luar sana yang tidak memiliki kesempatan, mereka melakukan bantuan orang lain, berbaring di rumah sakit, menjerit karena penyakit yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, adanya kita di dalam masjid ini adalah sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita atas kenikmatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Ibu dan bapak, ada sebuah kewajiban selain melaksanakan sholat, selain melaksanakan zakat, selain melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang wajib, selain diwajibkan melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang ada sebuah kewajiban bersekian banyak kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, yaitu berdoa. Berdoa ini dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian semuanya kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Di dalam surah Al-Fat juga demikian. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Tuhanmu telah berfirman, ud'uuni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permohonanmu. Dan barang siapa yang yastakbiruna an ibadati, berperilaku sombong, tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, saya dahulunya jahannam dakhilin. Maka orang yang sombong, orang yang tidak mau meminta bermunajat, memohon berdoa kepadaku, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan dihina. Ini ancaman dari Allah. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pesan yang pertama bahwa doa itu adalah sebuah kewajiban. Selain kebutuhan, doa itu adalah sebuah kewajiban. Hal ini disyaratkan bahwa dalam ayat tersebut itu diawali Allah berfirman itu ada kata ud'uuni, berdoa. Oleh karena itu doa itu disampaikan kepada Allah bukan karena kita menginginkan sesuatu, ingin terpenuhi seluruh kebutuhan dan hajat kita, tapi doa memiliki fungsi sebagai ibadah. Oleh karena itu, karena doa memiliki fungsi sebagai ibadah, dan tadi ibadah yang akan diterima itu adalah ibadah yang dengan ilmunya, maka berdoa pun juga harus dengan ilmunya, bukan asal meminta, bukan asal memohon. Itu yang pertama. Jadi doa sebagai sebuah kewajiban. Diijabah atau tidak diijabahkan doa kita, permohonan kita, munajat kita, itu bukan masalah kita, tapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Islam itu tidak ada satupun kegiatan yang tidak ada doanya. Ya, hampir semua kegiatan ada doanya.
Ya, dari mulai mau sholat, mau tidur, sampai tidur kembali, dari mulai bangun tidur, maksud saya, sampai tidur kembali, seluruh aktivitas itu ada doa. Dan hebat, ini dalam Islam itu, doanya bukan hanya di apa? Di akhir juga ada doanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau tidur, apa yang dibaca doanya? Bismillahirrahmanirrahim, ahya, wa bismika, amut. Doa itu yang pertama diterima dari orang tua kita dan itu ketika mengajar kepada kita. Bangun tidur ada doa juga. Ada. Sekalipun kita jangan lupa doa ini. Ya, karena biasanya sekarang bangun tidur yang pertama dilakukan apa itu dari bapak-bapak. Buka wayang. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu kita bangun, masuk ke WC, masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi, ada doanya enggak? Ada. Apa? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan syaitan. Itu kalau bingung pas isinya itu kenapa ini aku berbika kalimat. Tidak alhamdulillah. Tapi itu lebih harus lagi. Sekarang penantannya adalah keluar dari toilet, keluar dari WC, keluar dari kamar mandi, ada doanya ada. Apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afiyah. Lalu kita ada wisata di depannya ada cermin, ada nomor cermin. Ada. Setelah itu sarapan sudah terhidang dari meja makan. Lalu kita sarapan untuk makan apapun jenisnya, mau sarapan, mau makan siang, mau dinner, apapun yang harus kita makan. Apa doanya? Allahumma barik lana fima wasafadana wa qina adzabannar. Beres makan, beres sarapan, ada doanya. Alhamdulillahilladzi am'ana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Dan kita berdoa. Doa sama perjalanan. Doa sama ini bukan hanya dibaca ketika mau kaji dan umum saja. Karena doa itu kapan setiap mau perjalanan kita dari sini mau berjalan ke Cibiru, sekali cuma 4 kilo, misalnya 3 kilo, baca doa sama itu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza birra wa taqwa wa qina ma'amali ma tarda. Allahumma hawlin alaina safarana hadza wa fi al-aquna. Allahumma anta sahibu fi safarina wa khalifatu fil ahdi. Allahumma inni a'udzu bika min warthati safari wa ta'alatil batari wa subil muqallami fil madi wal asfi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk naik mobil begitu mau disetel Bismillahirrahmanirrahim inna rabbil ghafurur rahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baru kita berdoa sampai di kantor, sampai itu tujuan ada doanya. Kita mau membeli kerja ada doa. Jadi dalam Islam itu tidak ada satu kegiatan yang tidak ada di dalamnya. Ada doa baik di awal maupun di akhir. Kenapa ini tidak menjadi rukun Islam? Doa itu. Ya, karena setiap rukun Islam itu ada doanya. Salat kita berdoa di dalam banyak doa di dalam sholat, termasuk di dalam surah Fatihah ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus.
berapa kali kita membaca itu dalam sholat. Tadi saja 2 rakaat subuh kita membacanya 2 kali wajib. 2 kali kita memohon untuk dituduh di jalan yang lurus. Ada doa yang itu dibagi di dalam sholat itu. Ketika kita duduk di antara gosok, apa itu doanya? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wabini wa'afini waqwani. Berapa yang diminta dalam duduk dan berdoa ini? Duduknya sebentar. Doanya 8. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wabini wa'afini waqwani. 8. Siapa yang kita doanya? Puasa juga ada doanya. Demikian juga haji, sekalipun dalam haji dan umrah tidak ada doa yang haji. Tapi hampir seluruh perjalanannya itu ada doa. Luar biasa padahal bisa. Ini menandakan bahwa doa itu adalah sebuah kewajiban. Karena Allah memerintahkannya seperti itu. Ud'uuni, berdoa. Lalu yang kedua, doa itu adalah sebagai media untuk menyampaikan kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah. Nah, kita itu definisinya itu, fungsinya itu, doa itu nomor 2 dan nomor 1. Jadi kita berdoa itu merasa bukan kewajiban, tapi ini merasa betul-betul kalau ingin menyampaikan sesuatu, punya keinginan, punya kebutuhan, baru dibaca doa. Ya. Nomor 1 itu harus sebagai kewajiban. Dijabah atau tidak dijabah doa itu bukan masalah. Yang penting kita melaksanakan kewajiban. Sama seperti sholat. Sholat kita itu mau diterima ataupun tidak itu bukan hak kita. Tapi kita berupaya berusaha agar mampu melaksanakan sholat, mampu melaksanakan doa. Bukan bisa, tapi mampu. Kalau bisa, dengan mampu itu beda. Ya. Sanggup dengan mampu itu beda. Kalau mampu itu mau menjalankan dengan baik, dengan tamat, dengan selesai segala sesuatu itu. Kalau dalam seorang manusia. Nah, maka yang kedua, doa itu adalah sebagai media sarana untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba yang rendah di mata Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah. Allah Khaliq, kita makhluk. Maka definisi doa itu adalah apa? Tolak syai' mina adna ilal aqla. Itu definisi doa. Doa itu tolak syai' minal adna ilal aqla. Permohonan sesuatu dari yang sangat rendah minal adna ilal aqla kepada yang maha tinggi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk dan media kita untuk memohon kepada Allah. Mana siapa nanti kalau kita berdoa selain kepada Allah? Ya, kita itu sering menganggap dan bapak doa itu adalah sebagai jurus alternatif. Padahal dalam Islam itu jurus utama doa itu. Makanya tadi dikatakan tidak ada satu kegiatan yang tidak ada doa yang baik awal maupun di akhir. Doa itu bukan jurus alternatif. Kita kan sering memposisikan doa itu sebagai jurus alternatif. Kemarin ada anak-anak banyak yang testing untuk menjadi ASN. Nah, berbuah sekarang pemerintah menyediakan alokasi untuk para pegawai negeri. Oh, banyak sekali. Banyak yang minta doa. Ada kalimat begini, gimana testingnya? Ya, kita sudah berupaya, kita sudah putus asa, kita sudah minta bantuan ke sana, kita sudah minta bantuan ke sini, sudah berbagai supaya ada usaha kita lakukan. Ya, terakhir tinggal doa saja. Jadi doa itu terakhir. Padahal doa itu ada awalnya. Harusnya kita
Ya, kita berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, kita juga berupaya untuk sekuat tenaga kita. Jangan orang kita doa permohonan. Nanti sunat itu, di sunat itu permohonan, kalau kita memohon itu disebutnya request. Ayo kurang request Allah Subhanahu wa taala. Request itu anu kan. Cuman request mah diambil dari bahasa Inggris request. Ya. Jadi request itu permohonan, jadi request. Request itu permohonan ya. Ya request. Di sana itu jadi request. Dan banyak itu nggak apa-apa. Dari bahasa Inggris banyak semacam, bahkan bahasa Inggris bahasa Arab masih suka semacam lesson. Di sana kita tahu lesson di mana. Lesson itu apa? Lepas. Itu dari bahasa Inggris loss. Dari loss bahasa Inggris, lesson bahasa Sunda. Dalam Al-Quran, lastun, cinta, loss, lesson, lastun itu bukan bagian, artinya lepas. Lasta alaihim bimusaitirin. Kita sering mendengar kalimat ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhan, lastu lil firdaus. Surga itu bukan bagian, lastu, lesson. Banyak doa itu request, request Allah Subhanahu wa taala. Request permohonan jadi request. Nah, kalau saya ingin tadi kita sering doa jangan kita seperti padahal jurus utama doa itu. Saya sering ngobrol dengan teman-teman dosen. Kenapa ya para kiai berupa guru mampu melahirkan murid-muridnya yang sukses? Ya, sekalipun tidak sukses semuanya. Padahal fasilitas belum banyak sekali. Di antaranya yang saya analisa itu ada kekuatan doa. Jadi santri itu murid itu selain diajari ilmu pengetahuan, guru itu mendoakan. Nah sekali yang tidak ada dalam komunikasi antara murid dan muridnya tidak ada doa. Saya itu dulu setiap malam Jumat, alhamdulillah kalau ibu saya itu didoain terus. Ya semua orang itu mesti doa. Tapi ada doa khusus. Saya lihat setiap malam Jumat ini ibu saya di depannya itu ada helm berpengalaman Sunda ya, dari kaca dan begini. Itu ada air ya, seperti ini tapi dalam satu madrasah. Itu dia madhab kiblat. Saya lihat itu ibu saya itu sampai putar-putar tasbih. Dan pagi-paginya itu air itu diminumkan kepada saya. Saya tanya, mana? Air apa baca mana? Yang kalau percaya saya apa jawabannya? Dan mana tuh? Bisa bacaan saja bisa cuma bismillah. Jadi setiap malam Jumat baca bismillahirrahmanirrahim di depan air itu untuk diminumkan oleh anaknya saya itu sebanyak 15.000. Hanya ibu-ibu untuk itu penting tadi kau mau apa tiba ini. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kabarnya kalau anak laki gitu, itu harus didoain ini dijelaskan oleh ibunya. Kalau anak perempuan harus oleh bapaknya. Tirakat. Jadi kiai-kiai itu dulu guru-guru itu sering bertirakat sampingnya. Kenapa? Karena mereka sadar. Nah, kita sering tidak sadar apa yang harus kita sadar sebagai pengajar, sebagai guru misalkan. Ilmu kita terbatas, tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas. Tuntutan untuk mencerdaskan orang lain secara ini. Dan yang keterbatasan itu keterbatasan. Dan yang keterbatasan wajib, apalagi jangan kami jadikan ujung tombak selain doa.
Nah, di kita itu sekarang sudah tidak ada itu, Pak. Kenapa? Kalau di dulu di pesantren-pesantren mampu saja kelaikan saya karena tidak orang itu. Makanya hubungan antara murid dengan kiai, santri dengan kiai itu hubungan batin. Sampai kapanpun, ya, kiai itu sekarang masih Jumanan masih hidup, itu senantiasa mendoakan muridnya juga mendoakan gurunya. Ya, tadi ya, saya membaca awal itu mendoakan diri di dalamnya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, mohon istighfar untuk orang untuk sendiri tidak untuk orang luar. Wali ashab untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang memenuhi kewajiban dan haknya. Wali masa ilahina, dan para guru itu disebut guru. Wali ashab al-mu'min wali mati alaihi wali masa ilahina. Kita mendoakan dan kita juga mendoakan murid. Kalau suara saya Allah wajhaltullah ulama solihin, ya Allah jadikanlah para mahasiswa ulama solihin sebagai cerdik yang soleh. Bagaimana syairin orang kaya yang pada bersyukur. Waktu jajan berunding sebagai yang baiklah. Kalau murid mendoakan guru mendoakan murid. Atasan mendoakan bawahan, kedua mendoakan. Ibu di rumah punya pembantu kan mendoakan pembantu. Malah pembantu minta doa. Kita sering meminta doa kepada orang lain, sementara kita tidak mendoakan orang lain. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi, kita sering menjadikan doa itu sebagai jenis Allah. Nanti padahal jurus jatuh itu doa. Ya, tolak usai minal adna ila al-ula. Allah mengatakan tadi astajib yang doa itu apa karena ijabahnya doa yang bagaimana yang ijabah ini. Allah itu berjanji bahwa setiap doa kamu akan aku kabulkan. Setiap permohonan itu akan aku kabulkan, akan aku ijabah. Tapi kita sering merasa setiap memohon kepada Allah segala sesuatu Allah tidak mengijabah. Katanya Allah akan mengijabah. Jadi doa yang mengijabah itu doa yang seperti apa? Kadang-kadang ibu dan bapak kita itu terlalu fokus pada waktu dan tempat ijabah. Jadi dalam rumah itu ada waktu dan tempat ijabah. Contoh, waktu berdoa itu sedikit dan singkat. Di antaranya bainal azan wal iqamah. Antara azan dengan qomat itu kalau tadi lumayan lama ya Pak ya, sekitar 10 menit tadi lebih. Nah di sana itu kita berdoa. Itu saya ijabah. Antara azan la ilaha illallah sampai kepada qomat antara azan dan qomat itu aku ijabah. Di mana saja kapan saja ketika kita mendengarkan azan dan qomat asal ada di wilayah itu ibu sedang di rumah ya. Alhamdulillah sudah terdengar ini suara azan berdoa dulu sampai qomat. Yang kedua di antaranya saya sedang itu adalah bainal khutbatain. Setiap Jumat di antara dua khutbah. Dan kita kalau Jumatan bapak-bapak ya khutbah itu suka dulu ya barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatin bayyinatin taqabbalallahu minni. Dan itu lalu siapa yang itu di sana kita berdoa. Itu saat ijabah. Makanya khatib yang ijabah jangan terlalu cepat dulu. Walau kata beliau dulu berdiri itu
Kasihan nanti ada yang duduk. Dan yang terlalu lama juga. Iya, baru kalau waktu duduk sampai 15 menit. Nanti jamaah curiga. Ini hotel kemana? Jangan-jangan pingsan gitu. Jangan-jangan ngantuk. Gimana ibu-ibu? Ya, anda nggak usah ada. Sini kan jemaah isi pakai. Ya, begitu kalau baru di waktu ini ada tempat-tempat ijabah. Nah, kita juga sering fokus kepada tempat-tempat ijabah. Di mana tempat ijabah itu? Tempat-tempat yang disinyalir memiliki sinyal spiritual. Tempat ijabah di Madinah adalah taman surga. Setiap orang kalau sudah tahu pasti ingin ngomong berjuang apa dengan orang itu kan. Dulu itu kalau ingin ngomong sebelum subuh jam 2 kali. Bahkan kalau Masjid Nabawi itu kan suka ditutup jam 1:30 kita sudah ada di depan dulu zaman dulu. Begitu dibuka masjidnya hari akan sampai loyo ya. Sampai sekarang itu di Alfa. Sekarang itu masuk loyo itu cuma dinaik kalau pakai tas saya pakai izin. Dan izin yang juga pakai Alkitab. Ini sudah modern itu. Pada kalau makan tempat ijabah sudah modern. Aplikasi namanya busuk. Jadi kalau dulu nanti sekarang itu kan masih orang berjubel ada di sana. Berkumpul pakai sangat sendiri. Sekarang ini ada waktunya. Ibu-ibu yang sekian sampai sekian, bapak-bapak yang sekian sampai sekian. Dan di dalamnya itu tidak terlalu lama. 25 menit paling lama. Sekarang itu nanti lalu di bawah atasnya di menol perlihatan. Dihitungnya pasti. Didudukkan. Setelah didudukkan, dikasih air minum. Setelah itu, bangun, ayo masuk. Berdoa kiamat sekali. Sekali pun waktunya sebentar. Ternyata dulunya itu yang membuat orang berjual itu karena banyak orang yang tidak bisa disampaikan. Nggak ada orang juga enggak, ngaji Quran juga enggak, sholat enggak, duduk aja di sana sebentar. Di sana banyak orang yang berjual ingin masuk. Nah sekarang kalau tempat menjauh di Mekah ada gua, Tazza, ada Hijir, Ismail, ada Makhlon, Ibrahim, tempat-tempat itu. Tapi kita sering, kenapa sih saya? Orang sering, tapi kalau saya tidak diijabah, pada saya berdoa dikit, nunggu terus di tempat ijabah itu. Kita sering lupa. Siapa yang paling sering dan sering banget yang paling atas di Allah kalau sudah masuk ke rumah? Kalau di Madinah, siapa yang paling sering kalau dan kalau masuk tanpa di rumah dan biar dijaga tidak kalau dia sudah masuk ke rumah tidak boleh ada yang hanya masuk. Tukang keriting saya habis. Ya, tukang sarung, tukang apa? Nyedot karpet, vakum cleaner itu. Itu paling sering dan dia nyaman di sana karena dia bekerja. Tapi dia tetap jadi inisiatif. Nggak berdoa ya Allah, aku capek dari inisiatif. Aku ingin mengganti raja Salman. Yang paling sering dan paling lama di Allah itu siapa yang biasa? Penjaga di Muntajat itu ada demikian. Di Israel itu ada demikian. Kita sering fokus kepada waktu ijabah, sering fokus kepada tempat ijabah. Bahkan dicari-cari untuk masuk ke waktu, dicari-cari agar bisa masuk ke tempat ijabah. Tapi sering lupa apa yang buat ijabah itu bukan ada tempat dan waktu itu, tapi siapa yang berdoa. Allah akan memberikan ijabah doa itu bagi hamba yang pantas untuk mendapatkan ijabah. Maka siapa yang pantas dan layak untuk mendapatkan ijabahnya? Dialah yang memiliki karakteristik sebagai hamba terkasih Allah.
hamba terkasih Allah ini di dalam Al-Quran disebut ibadun. Oleh karena itu, Allah ketika menyuruh berdoa kepada kita, Allah mengatakan ibadah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, jika yang bertanya kepada Abu Muhammad, ibad anni tentang aku. Jika ada yang bertanya kepada tentang aku, inni qarib, aku ini dekat. Nah, ada kalimat wa idza sa'alaka ibadi, jika bertanya kepada ibadi, hamba terkasih. Ibadi itu ibu dan bapak itu adalah bentuk plural. Plural itu apa? Jamak, menunjukkan kepada banyak. Dari kata abdun. Abdun itu hamba. Kalau satu orang disebut abdun, tapi kalau banyak hamba disebut ibadun. Kalau dalam bahasa Inggris cukup menempelkan huruf S, gitu kan? Ya, maka kalau seorang dokter, nah itu satu kali itu doang ya. Kalau trans DRS, itu kuliah S3-nya sering, karena ada S-nya. DRS. Ya. Kalau dalam bahasa Arab berubah katanya, abdun satu orang, ibadun banyak orang. Tapi dalam Al-Quran itu memiliki makna berbeda. Itu hebatnya dalam Al-Quran. Al-Quran itu ketika menampilkan satu kata dengan bentuk tunggal, dengan bentuknya berbeda. Contoh, satu. Angin itu dalam bahasa Al-Quran disebut rih. Bentuk pluralnya jamaknya riyah. Tapi ketika aku menampilkan angin dengan kata rih, dia beda artinya. Maksudnya maknanya. Kalau riyah, rihun bentuk tunggal. Itu angin-angin yang membawa malapetaka. Tapi kalau Allah menampilkan kata riyah dalam bentuk surah atau jamak, itu mesti angin-angin yang membawa. Nah, demikian juga abdun. Abdun itu yang menjadi ketika Allah menyebut abdun, wala an'adihuma abad. Abdun itu hamba-hamba berbaik, tidak baik semuanya. Tapi ketika Allah menampilkan abdun dengan kata ibadun dalam bentuk plural, itu khusus hamba-hamba terkasih. Nah, ayat tentang doa tadi diawali dengan kata iman. Wa idza sa'alaka ibadi ibar fadkhuli fi ibadi, bukan fadkhuli fi adli, tapi fadkhuli ibadi, bergabunglah dengan hamba-hamba terkasih. Jadi ibadah itu adalah hamba terkasih. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib, aku ini sangat dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'an, aku ini akan mengijabat ketika mereka doa kita. Nah, oleh karena itu, yang membuat doa itu diijabah Allah tidaknya bukan hanya tempat dan waktu, tapi apa? Siapa yang berdoa? Sekalipun kita berada di Ramadan, tempat yang memiliki otoritas untuk dijabahnya doa, di samping Nabi, di dalam Masjid Nabawi, di Madinah tanah suci. Tapi yang masuknya bukan orang yang pantas dengan iman, tapi belum tentu bisa dijabah doa. Maka ini yang sering menjadi belum disampaikan secara utuh kepada jamaah. Posisikan dulu diri kita sebagai hamba terbaik. Kalau di Madinah sebagai tamu Rasulullah dan tamu terbaik, sehingga menjadi tamu terbaik itu adalah layak sebagai seorang yang layak untuk diberikan jamuannya. Ya.
Pasti keinginannya kalau punya bayi akan dituruti. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak datang tamunya itu tidak salah untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum dipersilahkan duduk duluan. Sebelum dipersilahkan menyantap apa yang ada di depannya, dulu sudah duluan. Kira-kira ibu bisa atau enggak terhadap tamu seperti itu. Pengen betah dengan tamu, pengen ngusir. Tapi kalau ada satu, Assalamualaikum, maka saja diatur. Belum ada jawab 3, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka dia sudah dilupa. 3 kali tidak ada jawab, dia mengaku. Ketika. Kalau sudah ada yang menjawab, Assalamualaikum. Kalau bertamu kan cukup sampai bisa, kesalnya biasanya ya, nggak tuntas. Biasanya, saya belum menemukan ada tamu yang datang ke rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya, Assalamualaikum. Cuma gitu ya, dijawab. Sudah dijawab. Dia tidak berani pasti sebelum dipersilakan. Kalau saya akhirnya pasti dia tidak masuk sebelum pintunya dibuka. Masuk ke dalam, pintunya dibuka. Dia tidak nunggu di polisi sebelum dibuka. Silakan. Dia tidak berani meminum sebelum dibuka. Silakan. Penuh dengan kata-kata, penuh dengan sopan. Orang ragu seperti itu. Jangan yang diminta, yang tidak diminta dan tidak kita akan kesini, kita akan singgungkan. Betul. Nah kita bertamu kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi posisi kita tidak menjadikan kita. Pada masuk Allah kita salah pun kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Kita juga dari sholat salah, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan ada yang sopan tidak bisa, tidak pantas, tidak elok kalau kita mau pergi sholat pagi kepada Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mengakhiri sholat salamnya seperti itu. Kira-kira enak nggak? Begitu beres sih mana dari Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena Pak, nada salam itu beda-beda. Nada salam itu menunjukkan isi. Kan bisa ada begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti salah pakai dulu. Salam akhir. Salam. Kalau begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti isinya apa itu? Pengumuman. Ya kan? Itu sama kalimat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang masih memiliki balita, cepat kepala rumah. Ya, bukan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa kesan? Iqbalillahi. Salah juga. Assalamualaikum. Pasti begitu. Assalamualaikum. Kira-kira apa isinya? Minta-minta. Gak ada yang dikumpulkan orang meninggal. Assalamualaikumnya seperti Assalamualaikum sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti beda itu. Itu gak tahu di mana-mana lagi itu salam untuk pengumuman meridat. Nadanya seperti itu. Nadanya seperti itu. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti itu nadanya sudah menyentuh dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahan saja salah ini. Nah, supaya meninggal. Sama dia dulu tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam enggak adalah jadi wanita sahadat ibadi. Kalau ingin dijawab doa, maka kita harus memposisikan kita sebagai seorang hamba. Bukan menjadi majikan.
masuk ke dalam masjid juga. Maka ada etika dan mata kalau masuk ke dalam masjid. Ya kan? Masuk ke dalam masjid dalam keadaan suci, sudah jujur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli, ya. Allahumma ftahli, al-marabah, rahmati. Masuk ke dalam dengan penuh etika. Cari tempat yang enak. Nah, jadi doa itu yang dijawab. Yang kedua, kita sering menganggap kalau Allah memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dimintakan oleh kita kepada Allah, kita sering menganggap bahwa doa itu dijawab. Ada belum tentu parah. Belum tentu. Ya, siapa tahu kita menginginkan sesuatu lalu Allah memberikannya, kita sering merasa bahwa doa kita itu dijawab. Jangan-jangan itu doa orang lain. Banyak orang yang mendoakan kita dalam sembunyi-sembunyi tanpa diketahui. Oleh karena itu, berdoa pula kita untuk mereka yang tersembunyi. Mohon maaf, Bapak saya ini di kampung dulu. Kamu harus berdoa. Pertama, jangan tahu artinya doa. Apa kalian tahu artinya doa? Supaya ikhlas. Yang kedua, berdoa itu jangan terlalu banyak berdoa jangan. Karena doa adalah wajib. Saya baru bilang sekarang betul juga. Jangan kalau itu hak Allah dijawab atau tidak dijawab itu bohong. Kalau pun dijawab tidak pernah dijawab doa itu kabul doa itu kepada kita. Siapa tahu kabulnya doa dijawab oleh doa itu doa oleh Allah. Kalau tidak kena kepada anak kita, siapa tahu doa dan dijawab doa itu adalah sampai kepada cucu kita. Maka oleh karena itu berdoa dan berdoa bukan untuk kita. Siapa tahu jawabannya itu sampai kepada cucu kita. Nah, kalau hari ini kita tidak berdoa, akan seperti apa nanti kita? Kalau hari ini kita tidak berdoa, akan seperti apa cucu-cucu kita nanti? Jangan itu doa itu untuk sendiri, itu untuk kebutuhan sendiri. Kita juga punya banyak tanggungan. Nah, ini sebagai sebuah pengantar terkait dengan doa. Belum tuntas ya tentang doa ini, nanti ada macam doanya, bagaimana redaksinya, kalimatnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita ucapkan di dalam doa, setiap kalimat yang kita rangkai di dalam doa, setiap kalimat yang kita tersusun di dalam setiap doa dipanjatkan kepada Allah, mudah-mudahan seluruh doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa tetap berada dalam ijabahnya doa dan ijabahnya Allah terhadap doa-doa kita semua. Demikianlah ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah kajian subuh kita ini terkait dengan doa, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya ditetapkan dalam sehat, ditetapkan dengan berkah untuk terus menyebarkan manfaat di kehidupan kita dalam bersama. Marilah kita akhiri untuk kajian ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan tawadhu. Kita mengajar kepada Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillahi ajma'in. آمين يا الله يا رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا بنا ظنك بل يرضى بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك انك انت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته. اللهم اجعل أولادنا أولاد العلماء الصالحين وغناء الشاكرين وحجاجا مبرورين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الرازقين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق والتخير والفاتحين. اللهم يا لا اله الا انت الامان الامان.
خلصنا من النار، خلصنا من النار، خلصنا من النار. اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. اللهم يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. اللهم يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.